Kembali lagi bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali. Kali ini kita menginjak kepada tematik 4E, subtema 1, pembelajaran pertama. Kita akan mengenal kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Kita akan mendengarkan cerita rakyat yang berjudul Legenda Naga Erau dan Putri Karang Melanu. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak mampu menjelaskan penggunaan huruf kapital dalam kalimat, membaca dongeng dengan lafal dan intonasi yang benar, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng, kemudian menemukan kosakata yang terdapat dalam dongeng, serta menggunakan huruf besar yang tepat dalam kalimat. Tujuan pembelajaran yang lain, anak-anak mampu menyebutkan kerajaan bercorak Hindu di Indonesia dan menjelaskan sejarah berdirinya kerajaan Hindu di Indonesia. Nilai kemanusiaan yang kita kembangkan adalah cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Banyak cara untuk mensyukuri tanah air yang diberikan Tuhan pada kita. Selain berdoa, Melati dan teman-temannya selalu bersyukur dengan berbagai kegiatan yang positif. Sebagai bentuk cinta tanah air, salah satu kegiatan yang dilakukan Melati dan teman-temannya adalah mempelajari sejarah berdirinya kerajaan di Indonesia. Saat ini, Melati akan belajar tentang berdirinya kerajaan Hindu di Indonesia. Sebelumnya, mari kita mendengar dan melihat dongeng. Ya, dongeng dari Kalimantan Timur. Legenda Naga Erau dan Putri Karang Melanu. Dahulu kala di sebuah dusun yang bernama Kampung Melati. Dusun hiduplah sepasang suami istri yang bernama Petinggi Hulu Dusun dan istrinya yang bernama Babu Jaruma. Mereka sudah berusia lanjut, tetapi belum mendapatkan keturunan. Mereka tak henti-hentinya memohon pada Dewata agar permohonannya dikabulkan. Mereka pantang menyerah dan tidak pernah putus asa agar mendapatkan seorang anak. Berbagai cara mereka lakukan. Sebagai seorang suami, Petinggi Hulu Dusun tetap setia dan sangat cinta istrinya. Bertapa dan berpuasa sering ia lakukan. Suatu hari cuaca di dusun sangat buruk. 7 hari 7 malam dusun itu diguyur hujan serta petir dan kilat. Tak seorang pun penduduk di Hulu Dusun yang berani keluar rumah. Petinggi Hulu Dusun dan istrinya juga tetap berada di dalam rumah. Pada hari ke-7, kayu bakar untuk masak sudah habis. Petinggi Hulu Dusun tidak berani keluar rumah karena hujan disertai kilat dan petir masih menyambar-nyambar. Akhirnya, Petinggi Hulu Dusun memutuskan untuk memotong salah satu kasau atau atap untuk dijadikan kayu bakar. Alangkah terkejutnya Petinggi Hulu Dusun karena ketika membelah kayu terdapat ulat kecil melingkar pada kayu. Ulat kecil itu memandang Petinggi Hulu Dusun dengan tatapan yang halus, seolah-olah minta dikasihani dan minta dipelihara. Petinggi itu mengambil ulat itu. Keajaiban pun terjadi. Begitu Petinggi mengambil ulat itu, hujan tiba-tiba reda dan langit terang benderang. Petinggi dan istrinya merawat ulat itu dengan baik. Setelah beberapa bulan, ternyata ulat itu adalah seekor naga. Suatu malam, Petinggi bermimpi
bertemu seorang putri yang tak lain adalah jelmaan naga tersebut. Ayah dan bunda tidak usah takut dengan Ananda. Meskipun Ananda besar dan menakutkan banyak orang, izinkan Ananda pergi. Buatkan tangga untuk turun ke tanah, lalu ikutilah Ananda dalam dan dari belakang. Seperti itulah yang dikatakan oleh naga dalam mimpinya. Pagi harinya, petinggi menceritakan mimpi itu kepada istrinya. Mereka pun melaksanakan perintah yang dipesankan naga lewat mimpinya. Waktu naga merayap, petinggi dusun dan istrinya mengikuti dari belakang naga itu menuju ke Sungai Mahakam. Petinggi dusun menggunakan perahu kecil untuk mengikuti naga itu berenang. Naga itu berenang berturut-turut 7 kali ke hulu dan 7 kali ke hilir. Kemudian berenang ke tepian 3 kali ke kiri dan 3 kali ke kanan. Sungguh ajaib. Saat naga menyelam terjadilah angin ribut. Air bergelombang, hujan dan petir dan kilat bersaut-sautan. Petinggi pun menepikan perahunya. Begitu sampai di tepian, angin berhenti. Langit terang kembali. Permukaan sungai pun kembali tenang. Petinggi dan istrinya mencari naga yang menyelam, namun tak kunjung muncul. Tiba-tiba di permukaan sungai bermunculan buih berwarna-warni, seperti pelangi yang berangsur-angsur meninggi. Petinggi dan istrinya menghampiri buih itu. Tiba-tiba muncullah seekor binatang aneh yang memanggul sebuah gong. Binatang aneh itu bernama Lembu Swana. Petinggi dan istrinya ketakutan. Ia pun membawa perahu ke tepian. Petinggi melihat binatang aneh itu semakin tinggi dan berkilau karena pelangi yang menumpahkan warna-warninya bersama buih-buih yang semakin meninggi. Babu Jamura melihat seperti ada kumala bercahaya berkilau-kilau. Mereka pun mendekati gelembung buih. Betapa terkejutnya. Mereka melihat ada seekor bayi perempuan berbaring di atas gong. Tak lama kemudian, secara perlahan-lahan, Lembu Swana dan sang naga itu tenggelam kembali ke sungai. Hingga akhirnya tertinggal sebuah gong yang di atasnya berbaring bayi perempuan dari kayangan. Bayi itu diambil oleh Babu Jamura. Bayi itu akhirnya dipelihara dan diberi nama Putri Junjung Buih atau Putri Karang Melanu. Putri Karang Melanu kelak akan menjadi istri Kutai Kertanegara yang pertama. Aji Brata Agung, Dewa Sakti. Nah, setelah mendengar cerita, membaca cerita tadi, kita akan menjawab pertanyaan. Berasal dari manakah dongeng legenda tadi? Berasal dari Kalimantan. Siapa saja tokoh dalam dongeng tadi? Petinggi hulu dusun, Babu Jamura, naga, herau. Apa yang diminta petinggi dusun? Seorang anak. Bagaimana sifat petinggi hulu dusun? Sangat cinta kepada istri, pantang menyerah, baik hati. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa setiap saat, bahkan sampai berpuasa. Nah, kita akan melihat setelah menjawab pertanyaan tadi, kita lihat kata-kata sulit yang ada di bacaan tadi. Bapak menuliskan 5 kata sulit ini. Kalian bisa mencari sendiri kata sulit yang lain. Kemudian carilah
di Kamus Bahasa Indonesia. Legenda artinya cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Petinggi artinya orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Dusun artinya kampung atau desa. Dewata artinya dewa atau bersifat dewa. Hulu artinya sungai di bagian atas. Nah, kosakata yang kalian temukan apabila berupa nama orang, tempat, atau jabatan ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Demikian juga dalam menuliskan kalimat kita harus memperhatikan penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia sangat penting. Saat menulis, hendaknya perhatikanlah aturan yang berlaku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Seperti penggunaan tanda baca dan penggunaan huruf kapital agar tulisan kalian menjadi tulisan yang baik dan benar. Bagaimana aturan penggunaan huruf kapital? Yuk, kita perhatikan aturan penggunaan huruf kapital berikut. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama setiap awal kalimat. Contoh, hari ini siswa kelas 4 sedang membaca dongeng. Ini huruf H, huruf P, dan huruf C di awal kalimat. Kemudian, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap kata yang memiliki hubungan dengan nama, agama, kitab suci, dan kata ganti Tuhan. Coba perhatikan A, B, C itu. Kemudian, huruf kapital digunakan pada huruf awal di setiap unsur nama. Misalnya Petinggi Hulu Dasa, Putri Melanu, Batara Agung Jaya Sakti, dan lain sebagainya. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama gelar kehormatan atau keagamaan bila diikuti nama orang. Coba dilihat A, B, C contohnya. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan. Keturunan seperti Soekarno mendapatkan gelar insinyur, itu tidak. Oke. Kita lanjutkan. Mari kita buat kalimat dari 5 kata berikut. Legenda, erau, dusun, dewata, dan hulu. Bapak membuat kalimat seperti ini. Naga Erau dan Putri Karang Melanu merupakan legenda dari Kalimantan. Naga Erau adalah seekor naga yang sangat besar. Melati pergi ke dusun tempat tinggal neneknya. Naga Erau merupakan penjelmaan dewata. Naga Erau berenang ke hulu sungai. Iya. Nah, legenda Naga Erau dan Putri Karang Melanu berasal dari Kutai, Kalimantan Timur. Kutai adalah tempat pertama masuknya agama Hindu di Indonesia. Masuknya agama Hindu di Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka sampai ke wilayah Indonesia menaiki perahu layar. Kelompok ini datang dari Kamboja. Mereka akhirnya mendirikan rumah dan hidup berkelompok. Dan masyarakat selanjutnya menetap. Pengajaran agama serta budaya Hindu terhadap budaya Indonesia sangat kuat. Bahkan mempengaruhi beberapa aspek kehidupan masyarakat. Misalnya dalam hal pemerintahan. Hal itu terlihat dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Hindu. Melati ingin mengetahui kerajaan-kerajaan Hindu. Maka Melati menanyakan kepada bintang. Nah, mari baca percakapan ini. Kak, kerajaan Kutai itu termasuk kerajaan bercorak Hindu. Apakah ada kerajaan Kutai bercorak Hindu selain Kutai? Ada, Melati. Nama kerajaan itu apa saja, Kak? Ada kerajaan Tarumanegara, Mataram Kuno, Kediri, Singosari, dan Majapahit. Ada di mana kerajaan-kerajaan itu, Kak? Kerajaan Kutai ada di Muarakaman, di sekitar tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Tarumanegara ada di Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Mataram Kuno ada di Jawa Tengah. Kediri ada di Jawa Timur, dan Singosari ada di Jawa Timur. Wah, kakak hebat. Terima kasih ya, Kak.
Demikian percakapan antara Melati dengan Bintang. Setelah mendengar dan membaca percakapan tadi, lengkapilah tabel berikut. Nah, nama kerajaan bercorak Hindu. Kemudian tempatnya di mana? Silahkan tuliskan di kolom berikut. Ada 5 saja. Oke. Kalian sudah mengetahui kerajaan bercorak Hindu. Salah satunya adalah kerajaan Kutai. Melati ingin mengetahui sejarah berdirinya kerajaan Kutai. Maka Melati menuju perpustakaan dan mencari buku yang berkaitan dengan berdirinya kerajaan Kutai. Inilah sejarah kerajaan Kutai. Sebelum abad keempat, sebagian besar wilayah di Indonesia yang ada hanyalah desa yang dipimpin oleh kepala suku. Orang tersebut dianggap memiliki kesaktian dan keistimewaan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Setelah budaya India masuk ke Nusantara, maka terjadi perubahan besar. Kedudukan kepala suku diganti oleh seorang raja, sedangkan di desa berubah menjadi kerajaan. Kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad keempat. Nama kerajaan ini disesuaikan dengan nama daerah tempat penemuan prasasti, yaitu daerah Kutai. Yang bukti berdirinya kerajaan Kutai adalah dengan ditemukannya yupa. Yupa merupakan tiang batu untuk mengikat hewan kurban yang akan dipersembahkan oleh para Brahmana. Yupa ditulis dalam huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Hal ini disebabkan karena setiap prasasti yang ditemukan tidak ada yang menyebutkan nama dari kerajaan tersebut. Wilayah kerajaan Kutai mencakup wilayah yang cukup luas, hampir menguasai seluruh wilayah Kalimantan Timur. Bahkan pada masa kejayaannya, kerajaan Kutai hampir menguasai sebagian besar wilayah Kalimantan. Dari salah satu yupa tersebut dikatakan bahwa Raja Mulawarman yang memerintahkan kerajaan Kutai pada saat itu. Nama Mulawarman dicatat dalam yupa karena kedermawannya menghadiahkan 2000 ekor sapi pada kaum Brahmana. Raja pertama yang berkuasa di kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Pada masa pemerintahan kerajaan Raja Kudungga, pengaruh Hindu baru masuk ke wilayahnya. Kudungga pada awalnya adalah kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, dia mengubah struktur pemerintahnya menjadi kerajaan dan mengangkut dirinya sebagai raja. Pergantian raja dilakukan secara turun-temurun. Nah, mari kita lengkapi pertanyaan berikut. Kerajaan Kutai Mataram adalah kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai berdiri pada abad keempat. Bukti kerajaan Kutai ditandai dengan adanya yupa. Kerajaan Kutai mencakup wilayah di Tugu batu yang berfungsi untuk menambahkan hewan yang akan dikuburkan disebut prasasti yupa. Raja Kutai yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Raja Kutai menghadiahkan kepada kaum Brahmana berupa 2000 ekor sapi. Raja pertama yang berkuasa di kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Raja yang pernah berkuasa di kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga dan Raja Mulawarman. Tiba saatnya sekarang aku tahu. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dongeng adalah dongeng legenda Naga Erau dan Putri Kemarau dari Kalimantan Timur. Tokoh dalam dongeng itu adalah petinggi hulu dusun, Babu Jarum, dan Putri Karang Melanu. Dalam menuliskan kalimat harus memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital atau huruf besar yang benar. Masuknya agama Hindu di Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Kerajaan bercorak Hindu di Indonesia antara lain Kutai, Tarumanegara, Mataram kuno, Singosari, Kediri, Majapahit. Sejarah berdirinya kerajaan Kutai sebagai berikut. Kerajaan Kutai berdiri abad keempat.
Kerajaan Kutai terletak di Kutai, Kalimantan Timur. Raja pertama yang berkuasa di Kutai adalah Raja Kudungga. Nama Raja Kutai yang terkenal adalah Mulawarman. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apakah kamu sudah bisa menuliskan kalimat dengan menggunakan huruf kapital yang benar? Supaya lebih memahami sejarah berdirinya Kerajaan Kutai, saya akan mempelajari dengan sungguh-sungguh. Buatlah ringkasan tentang sejarah Kerajaan Kutai menjadi 2 paragraf saja. Tuliskan di buku kalian dengan menggunakan tanda baca dan huruf besar yang tepat. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah, salam sehat selalu.